juga Kak. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, alangkah baiknya kita kenalan lebih dulu ya, supaya kita bisa kenal satu sama lain. Iya Kak, boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa Azmi. Kakak bisa panggil saya Kak Nadia, Mbak Nadia, atau apapun itu terserah kakaknya saja, senyaman kakaknya. Jadi di sini saya sebagai konselor yang akan mendampingi kakak untuk sesi konseling kita hari ini. Baik, sebelumnya juga perkenalkan, nama aku Kayla Zain Aurelia, kakaknya bisa panggil aku Kayla aja. Oke, Kak Kayla ya? Iya Kak. Oke, salam kenal dan senang bertemu dengan Kak Kayla hari ini. Iya Kak, senang juga bisa bertemu kakak hari ini. Oke Kak Kayla, ngomong-ngomong tadi kesini naik apa nih Kak? Saya tadi kebetulan kesini naik motor Kak. Oh, sepeda motor ya? Iya. Sendirian Kak atau ada yang menemani? Sendiri Kak. Sendiri. Oke, baik. Gimana tadi, apakah ada kendala di saat perjalanan ke sini? Itu sih Kak, tadi di gang depan agak macet dikit. Karena kan tadi saya berangkatnya sore, terus kebetulan jam pulang kerja juga ya, jam segitu, jadi lumayan ramai macet. Oh iya sih, ya nggak salah juga. Oh iya, ngomong-ngomong jauh nggak jarak dari tempat tinggal Kak Kayla ke sininya? Nggak terlalu jauh sih Kak, paling kurang lebih 15 menit. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Berarti lumayan deket ya? Iya. Oke. Baik, Kak Kayla sebelumnya gimana nih? Apa kesibukan yang Kak Kayla lakukan akhir-akhir ini? Kesibukan saya akhir-akhir ini paling cuma ngerjain tugas aja sih Kak. Ngerjain tugas. Ngerjain tugas apa itu Kak? Tugas perkuliahan, kebetulan saya masih mahasiswa semester 3. Kuliah, oke. Kuliah di mana nih Kak Kayla kalau boleh tahu? Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya Kak. Oh, Nesa. Iya. Oke. Tadi ngomong-ngomong tadi semester 3 ya? Iya, semester 3. Berarti angkatan 2024 bukan sih? Iya, bener-bener. Oke. Pasti lagi hektik-hektiknya ya di semester sekarang ini. Iya, lumayan. Tugasnya banyak banget. Iya sih, wajar ya, anak kuliah tuh pasti semua juga bakal ngerasain kayak gitu kali di setiap semesternya gitu ya. Iya. Oke, Kak Kayla. Kalau boleh tahu, di sini ngerantau kah atau tinggal sama orang tua? Kebetulan saya ngerantau ya Kak di sini. Saya ngekos. Berarti bukan asli orang Surabaya ya? Bukan. Oke. Kalau boleh tahu dari mana nih asalnya? Aku dari Nganjuk sih Kak, jadi ya lumayan jauh lah dari rumah sini. Oh, dari Nganjuk ya, jauh juga ya? Iya. Berarti sekarang ngekos atau gimana Kak? Ngekos. Ngekos dekat kampus kan? Iya benar, lumayan dekat sama kampus. Biar gampang sih kalau kuliah. Ya, bener banget tuh. Hidup ngekos pasti punya cerita sendiri ya. Kadang seru, kadang juga suka kangen rumah. Iya bener banget Kak, apalagi kalau misalnya aku kayak lagi capek kuliah, itu kadang rasanya tuh pengen pulang gitu Kak. Pengen makan masakan ibu, pengen nyantai di rumah. Kan di sini saya selain kuliah kan harus ngelakuin apa-apa sendiri. Iya ya, masakan ibu tuh emang nggak akan tergantikan ya. Tapi keren loh, Kak Kayla bisa mandiri di perantauan, terus ngatur waktu, kuliahnya, dan urusan sehari-hari juga. Gak semua orang bisa kuat kayak Kak Kayla. Iya, makasih Kak. Ya gimana ya, dijalanin aja. Kadang saya juga masih belajar buat ngatur semuanya. Karena kan biasa di rumah saya dibantu sama ibu saya, di sini saya harus sendiri. Iya ya, pelan-pelan aja, nggak harus langsung sempurna kok. Yang penting kan Kak Kayla terus berproses kan. Iya Kak, bener banget. Oke, ngomong-ngomong, kalau lagi di kos nih, biasanya Kak Kayla suka ngapain? Di waktu senggangnya mungkin? Atau ada hobi tertentu mungkin? Kalau aku sih kadang kalau lagi kos waktu senggang aku suka nge-game sih Kak. Terus kadang juga suka nih dengerin musik. Terus kadang juga teman-teman aku tuh suka main ke kos. Gitu. Oke, asik banget tuh. Game apa nih paling sering Kak Kayla mainin? Kebetulan saya suka main Mobile Legends Kak. Oh, Mobile Legends. Iya. Masih ini ya, masih viral juga ya Mobile Legends. Lumayan. Oke.
Seringkah mainnya atau waktu senggang aja? Waktu senggang aja sih kak, waktu udah semester 3 ini karena tugasnya kan juga banyak, jadi harus ngatur waktu, nggak bisa ngegame terus. Oke. Berarti kalau lagi nggak sibuk ya, baru bisa ngegame gitu. Iya bener banget, Suka banget sama Mobile Legends berarti ya? suka banget. Selain Mobile Legends, ada yang lain nggak? Nggak ada sih kak, itu aja. Oke, Kak Kayla sepertinya udah mulai rileks ya sekarang. Iya kak, udah lebih santai kok. Oke, bagus. Saya senang banget dengarnya. Jadi nanti selama sesi konseling ini berjalan, Kak Kayla bisa cerita apa aja yang dirasa pengen dibagi ke saya. Gak usah terburu-buru, gak ada yang salah atau benar. Jadi kita ngobrol santai aja sesuai ritme yang Kak Kayla punya. Oke siap kak, makasih ya sebelumnya udah mau dengerin cerita aku di sini. Tentu sama-sama Kak Kayla. Senang bisa ketemu Kak Kayla hari ini. Kalau Kak Kayla udah siap, kita bisa mulai pelan-pelan ya sesinya. Iya kak, aku udah siap. Baik, Kak Kayla, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin sedikit menjelaskan dulu ya tentang bagaimana sesi konseling ini akan berjalan nantinya. Iya kak, boleh. Jadi di sini ada beberapa hal penting yang perlu Kak Kayla tahu biar kita sama-sama merasa nyaman selama prosesnya. Jadi yang pertama itu mengenai waktu Kak Kayla. Jadi setiap sesi konseling biasanya akan berlangsung sekitar 30 menitan. Kadang bisa sedikit lebih pendek atau panjang tergantung seberapa jauh pembicaraan kita hari ini berjalan. Jadi nanti kalau waktunya hampir habis, saya akan memberitahu Kak Kayla supaya kita bisa menutup pembicaraan sesi konseling kita hari ini dengan baik. Iya kak. Oke, lalu ada asas-asas yang perlu Kak Kayla tahu. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana semua hal yang Kak Kayla sampaikan di sini, entah itu cerita pribadi, perasaan, atau hal yang sedang Kak Kayla alami, semuanya akan tetap menjadi rahasia antara kita berdua, antara Kak Kayla dan antara dengan saya. Saya tidak akan menyampaikan apapun ke pihak luar seperti teman, dosen, atau keluarga tanpa seizin dari Kak Kayla. Pengecualian hanya berlaku kalau ada situasi darurat yang berkaitan dengan keselamatan Kak Kayla atau orang lain. Tapi di luar itu, semuanya aman di ruangan ini. Jadi, Kak Kayla bisa merasa tenang buat cerita apa adanya ya. Iya kak. Lalu, ruang ini tempat yang aman buat kakak, seperti yang saya bilang tadi. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi dalam proses konseling ini, penting banget buat Kak Kayla terbuka, jujur sama perasaan dan pikiran yang dirasain. Bahkan, kalau hal itu yang selama ini sulit buat Kak Kayla ungkapkan nih, saya nggak akan menilai atau menghakimi. Tugas saya di sini hanya untuk memahami, mendengarkan, dan menemani Kak Kayla mengenali apa yang sedang terjadi di dalam diri Kak Kayla. Terus yang terakhir ada asas kesukarelaan, yang dimana konseling ini sepenuhnya dilakukan atas kemauan Kak Kayla sendiri nih. Jadi nggak ada paksaan sama sekali. Nantinya Kak Kayla berhak menentukan seberapa banyak yang ingin dibagikan ke saya. Mau lanjut atau berhenti pun semuanya tergantung pada keputusan Kakak. Kalau boleh tahu, Kak Kayla kesini apakah dengan sukarela? Iya kak, saya kesini dengan sukarela. Oke, baik. Kita nanti bisa mulai dari hal yang ringan dulu ya, misalnya dari kegiatan yang akhir-akhir ini terasa berat, hal yang sering kepikiran, atau bahkan perasaan yang muncul tanpa Kak Kayla tahu sebabnya. Nanti kita jalani pelan-pelan aja sesuai dengan Kak Kayla. Terus nggak ada tuntutan buat jadi versi tertentu, nggak perlu pura-pura kuat atau tenang. Yang penting Kak Kayla nyaman dan jujur sama diri sendiri. Saya di sini bukan buat menggurui, tapi buat menemani Kak Kayla memahami diri Kak Kayla lebih dalam lagi. Baik, jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan tentang waktu dan asas-asasnya. Kalau Kak Kayla udah merasa cukup siap,
Nanti kita bisa mulai masuk ke obrolan tentang hal-hal yang sedang Kak Kaila rasain belakangan ini. Gimana? Udah siap belum kira-kira? Udah Kak. Oke, bagus. Nanti kita mulai pelan-pelan ya, nggak usah terburu-buru. Iya Kak. Baik, Kak Kaila. Jadi, apa nih yang paling mengganggu pikiran Kak Kaila minggu ini atau akhir-akhir ini? Jadi itu gini Kak, aku tuh kan kalau di kampus ya ketemu sama teman-teman, terus setelah itu tuh gimana ya, aku kayak kepikiran terus, takut gitu kayak mereka nggak suka sama aku tuh merasa kayak harus selalu bikin mereka nyaman, terus kalau enggak mereka bakal ninggalin aku gitu sih Kak. Oke, baik. Terima kasih ya sebelumnya sudah mau berbagi. Saat kamu pulang dari kumpul-kumpul sama temanmu itu, pikiran apa yang muncul pertama kali? Pikiran yang pertama kali muncul tuh kayak aku harus selalu menyenangkan orang lain biar mereka tuh tetap bisa dekat sama aku. Kalau nggak lucu tuh kayak, kalau nggak lucu, nggak hangat, atau salah ngomong dikit tuh mereka pasti kayak ngejauhin aku gitu loh Kak. Oke, jadi keyakinanmu itu terdengar seperti dalam tanda kutip ya, jika aku tidak selalu menyenangkan orang, mereka akan meninggalkan aku. Benar begitu? Iya Kak, kayak gitu yang aku takutin. Oke. Dan emosi yang muncul seperti apa? Kayak cemas, gelisah, takut dikecewakan, takut ditolak, kayak gitu sih Kak. Oke, baik. Lalu tubuhmu bagaimana meresponnya? Kayak biasanya tuh kayak aku deg-degan banget Kak, jantung tuh kayak rasanya nggak berdetak lebih cepat, susah tidur, terus kadang kayak nge-replay obrolan mereka tuh di kepalaku kayak berputar-putar terus sih Kak rasanya. Baik, terima kasih Kak Kaila. Kak Kaila sudah menggambarkan dengan jelas apa yang sedang terjadi nih. Jadi saat Kak Kaila merasa harus selalu menyenangkan orang, itu seperti beban besar di pundak Kak Kaila ya? Iya Kak, rasanya kayak aku tuh harus honest setiap saat, capek banget Kak. Baik. Capek, tapi tetap kamu jalani. Apa yang bikin kamu merasa harus terus melakukan itu? Karena aku takut kalau aku jadi diri sendiri, orang tuh gak bakal suka sama aku, terus aku takut dibilang aneh, gak seru, terus terlalu sensitif kayak gitu sih Kak. Oke. Jadi ada ketakutan bahwa diri kamu apa adanya itu tidak cukup untuk diterima sama mereka gitu ya? Nah iya kayak gitu Kak yang aku rasain. Baik. Dan waktu kamu di pertemuan itu, di kumpul-kumpul itu, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ada tanda-tanda bahwa mereka tidak suka sama kamu? Sebenarnya sih nggak ada ya Kak, kayak tanda-tanda tertentu, cuman mereka ngobrol biasa aja, ketawa, semua tampak biasa aja sih Kak. Baik. Tapi pikiran itu tetap muncul di otak kamu? Iya, setelah pulang tuh kayak selalu overthinking. Aku tuh kayak mikir, tadi aku ngomong kebanyakan nggak ya, kayak mereka bosan nggak ya sama aku, kayak gitu sih Kak. Baik. Jadi meskipun secara nyata situasinya aman, pikiranmu menangkapnya kemungkinan ancaman sosial bagi kamu ya? Iya, kayak otak aku tuh selalu nyiapin skenario buruk kayak gitu sih Kak. Baik. Saya dengar banyak ketegangan di sana. Jadi kayak ada kebutuhan untuk diterima, tapi juga rasa takut untuk ditolak. Sepertinya dua hal itu terus tarik menarik ya dalam diri kamu. Iya, betul banget. Aku tuh kayak pengen mereka tuh bisa sayang sama aku, bisa dekat sama aku, tapi aku juga takut banget kalau mereka tuh enggak. Oke, baik. Kalau Kak Kaila boleh jujur, dari mana Kak Kaila belajar bahwa Kak Kaila harus menyenangkan orang untuk bisa diterima? Mungkin dari kecil, aku kan tumbuh di lingkungan yang kalau aku nggak nurut atau nggak jadi anak baik tuh, aku dimarahin atau dibandingin sama orang lain Kak.
Jadi tuh aku terbiasa bersikap baik supaya aku tuh nggak disalah-salahin terus. Oke, baik. Jadi, sejak kamu kecil, kamu belajar bahwa cinta dan penerimaan itu harus diperoleh lewat menjadi menyenangkan, patuh, dan baik gitu ya? Ya kak, aku nggak mau bikin masalah, aku tuh takut bikin orang marah atau kecewa sama aku. Baik-baik. Saat Kak Kaila mengatakan itu, saya bisa melihat ada bagian dari diri Kak Kaila yang sudah lama nih menahan bebannya. Kak Kaila berusaha keras menjadi seseorang yang disukai semua orang. Mungkin karena dulu ketika Kak Kaila menjadi diri Kak Kaila sendiri, Kak Kaila tidak merasa cukup aman. Iya sih kak, rasanya tuh kayak kalau aku nggak perfect secara sosial tuh aku bakal sendirian. Iya, iya, iya. Jadi ada keyakinan inti di sana. Seperti kalau Kak Kaila tidak sempurna dalam hubungan, Kak Kaila tidak layak untuk dipertahankan. Seperti itu ya. Iya, punya kayak gitu sih kak. Oke. Dan kemungkinan itu menimbulkan ketegangan luar biasa ya bagi Kak Kaila. Iya, tegang banget kak, rasanya sampai aku tuh kadang berharap kalau nggak perlu mikirin semuanya, tapi di sisi lain tuh otak aku nggak bisa berhenti overthinking. Baik, baik, baik. Saya mendengar ada lelah, ketakutan, dan juga kebutuhan untuk merasa aman dan disayangi. Itu sangat manusiawi Kak Kaila. Kak Kaila tidak salah karena merasakan itu. Makasih ya kak, aku sebenarnya jarang banget dibilang gini sama orang. Baik, terima kasih juga ya Kak Kaila telah mempercayakan cerita Kak Kaila di sini. Jadi kita pelan-pelan aja Kak, tidak usah terburu-buru. Jadi di sesi ini kita memang memetakan dulu apa keyakinan yang selama ini bekerja di dalam diri Kak Kaila dan bagaimana ia memengaruhi perasaan dan tubuh Kak Kaila. Oke kak. Baik, untuk memastikan, boleh saya rangkum sedikit? Jadi Kak Kaila merasa harus selalu menyenangkan orang karena Kak Kaila meyakini bahwa kalau Kak Kaila tidak menyenangkan, nanti orang akan meninggalkan Kak Kaila. Keyakinan itu menyebabkan kecemasan, sulit tidur, jantung yang tiba-tiba berdebar, dan pikiran berulang setelah interaksi sosial atau overthinking gitu ya Kak. Iya kak, ini bener banget. Oke, baik. Masih di tahap ini, saya pengen tahu di dalam skala 1 sampai 10, seberapa kuat nih keyakinan Kak Kaila yang dimana Kak Kaila harus menyenangkan orang agar tidak ditinggalkan terasa nyata bagi Kak Kaila? Berapa ya? Sekitar 8 sih atau enggak 9 kak? Itu cukup tinggi ya Kak Kaila. Baik, jadi kita akan bekerja sama untuk melihat keyakinan ini dari banyak sisi nanti. Tapi sebelum itu, saya ingin tanya satu hal terakhir untuk di tahap ini ya. Ketika Kak Kaila membayangkan tidak perlu selalu menyenangkan orang dan tetap diterima, apa yang Kak Kaila rasakan? Lega sih kak, tapi asing, kayak sesuatu yang indah, tapi aku nggak yakin aku bisa lakuin hal itu. Oke, wajar ya kalau Kak Kaila ragu, karena selama ini Kak Kaila bertahan dengan pola yang Kak Kaila kenal untuk melindungi diri Kak Kaila. Tapi yang saya dengar barusan adalah ada bagian dari diri Kak Kaila yang rindu untuk merasa ringan, dimana untuk jadi diri sendiri gitu. Iya kak, aku tuh pengen banget sebenarnya bisa kayak gitu, nggak usah overthinking, mikirin buat orang lain bisa suka sama aku, dengan orang lain kayak gitu. Oke, baik. Itu tujuan yang baik Kak Kaila. Dan kita akan bergerak ke sana nanti pelan-pelan. Untuk sekarang, Kak Kaila sudah melakukan langkah yang sangat penting dan sangat bagus, yaitu menyadari pola dan keyakinan yang bekerja di dalam diri Kak Kaila. Terima kasih ya kak, aku di sini tuh kayak jadi ngerasa didengar gitu. Oke, sama-sama. Kak Kaila layak untuk didengar kok. Kita di sini bersama-sama ya. Iya kak. Oke, kita akan menjelajahi bersama ya. Jadi yang pertama,
Apa bukti pasti bahwa Kak Kayla harus selalu menyenangkan orang agar mereka tidak meninggalkan Kak Kayla? Bukti pasti. Nggak ada yang pasti sih kak, tapi kayak aku tuh takut banget. Oke, baik. Apakah Kak Kayla pernah punya teman yang tetap bertahan walau Kak Kayla tidak selalu menyenangkan? Iya, teman lama itu teman SMA aku. Dia tuh tetap ada meskipun aku tuh pernah marah, terus pernah cuek kayak gitu. Jadi dia nggak ninggalin aku. Baik. Jadi ada pengalaman nyata bahwa Kak Kayla bisa tetap diterima meskipun tidak sempurna ya? Iya kak, ada. Oke. Lalu bagaimana nih dengan orang lain? Apakah Kak Kayla hanya berteman dengan orang yang selalu menyenangkan setiap saat? Enggak kak, ada juga teman yang lagi bad mood pun aku tetap sayang sama mereka, aku tetap temenan sama mereka. Oke. Berarti hubungan tidak hanya dibangun dari selalu menyenangkan ya? Iya juga ya kak. Oke. Seberapa realistis kalau Kak Kayla harus selalu ceria, ramah, dan sempurna setiap saat? Nggak realistis sih kak sebenarnya, tapi malah capek banget rasanya. Oke, baik. Lalu apa konsekuensi keyakinan ini pada di hidup Kak Kayla? Aku tuh jadi kelihatan pura-pura kuat, gak jujur soal perasaan aku, terus takut menolak permintaan orang lain, dan juga energi aku tuh rasanya habis untuk bikin orang lain tuh suka sama aku. Oke. Apakah keyakinan ini membuat Kak Kayla menjadi versi diri Kak Kayla yang sehat? Enggak sih kak, kayak malah terasa capek, jadi kayak semuanya tuh terasa palsu. Baik. Kak Kayla menyebutkan tadi kalau Kak Kayla takut sekali. Takut itu sangat valid sebenarnya Kak Kayla. Tapi saya ingin tahu, ketakutan itu berasal dari situasi nyata atau dari kemungkinan terburuk yang dipikirkan di pikirannya? Lebih dari kemungkinan terburuk sih kak sebenarnya, skenario buruk yang aku bayangin sendiri. Baik. Jadi sebagian besar tekanan itu datang dari pikiranmu, bukan dari fakta yang ada di lapangan gitu ya? Iya kak, rasanya tuh kayak otakku tuh kayak ancaman buat aku sendiri. Oke. Kalau pikiran Kak Kayla bisa menciptakan ancaman, menurut Kak Kayla, apakah pikiran Kak Kayla juga mungkin bisa menciptakan rasa aman? Mungkin bisa, tapi aku belum terbiasa dan nggak tahu caranya gimana. Oke. Itu hal yang sangat penting ya Kak Kayla. Bukan kemampuan Kak Kayla yang tidak ada, hanya kebiasaan pikir Kak Kayla saja yang selalu mengarah ke sisi ancaman. Kita akan latih agar arah pikiran Kak Kayla bisa lebih seimbang nantinya ya. Iya kak. Baik, tadi Kak Kayla bilang kalau Kak Kayla tetap sayang teman Kak Kayla meski mereka lagi bad mood atau lagi kesel sama Kak Kayla. Kalau begitu, apakah logis kalau Kak Kayla percaya orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama pada Kak Kayla? Kalau dipikir-pikir ya nggak logis sih kak sebenarnya, tapi rasanya tuh sulit percaya mereka bakal sebaik itu. Oke, baik. Wajar sih kalau sulit percaya, trust issue juga ya. Iya. Apalagi kalau pengalaman masa kecil Kak Kayla mengajarkan sebaliknya. Tapi sulit percaya bukan berarti tidak mungkin, benar bukan? Iya benar. Sekarang mari kita lihat fungsi keyakinan ini. Keyakinan yang dimana Kak Kayla harus selalu menyenangkan orang supaya tidak ditinggalkan. Menurut Kak Kayla nih, apa tujuannya? Kayaknya buat melindungi aku ya, supaya aku tetap punya orang-orang dekat kak. Baik. Jadi niatnya sebenarnya tuh baik Kak Kayla, melindungi Kak Kayla dari kehilangan. Iya kak. Oke. Tapi mari kita lihat hasilnya. Apakah keyakinan itu justru bikin Kak Kayla merasa aman atau makin cemas?
makin cemas sih kak, saya selalu ngerasa deg-degan. Oke. Jadi keyakinan yang tujuannya tadi melindungi Kak Kaila malah menyakiti Kak Kaila. Iya, aku nggak pernah mikir kayak gitu sih, tapi benar. Baik. Kalau Kak Kaila pikirkan lebih jauh nih, keyakinan itu membuat Kak Kaila memaksa diri Kak Kaila jadi apa? Jadi orang yang harus selalu positif, selalu sempurna. Dan apakah itu manusiawi? Enggak sih kak, manusia itu nggak bisa selalu sempurna. Lalu bagaimana hubungan Kak Kaila jadi rasanya? Kayak aku tuh terjebak, aku ada di sana tapi gak benar-benar hadir. Di luar ramah, terus tapi di dalam tuh aku rasa takut. Baik. Jadi hubungan Kak Kaila tidak terasa aman karena Kak Kaila merasa harus menjaga peran itu. Iya, aku seperti bukan aku rasanya. Dan kalau Kak Kaila bukan diri Kak Kaila, apakah Kak Kaila benar-benar sedang diterima? Berarti enggak ya kak, karena mereka kan nggak kenal versi asliku selama ini. Iya, itu dia. Jadi apa yang muncul di pikiran Kak Kaila saat menyadari itu? Aku selama ini berusaha keras diterima, tapi ternyata aku malah menutup diri sendiri sebenarnya. Aku tuh ingin diterima, tapi aku nggak ngasih orang kesempatan buat mengenal aku yang sebenarnya. Oke, baik. Itu kesadaran yang sangat mendalam Kak Kaila. Sebelumnya terima kasih ya sudah berani untuk melakukannya. Gimana rasanya mendengar Kak Kaila baru saja mengatakan itu? Sakit sih kak, tapi aku juga merasa lega, kayak aku tuh nemu akar dari permasalahannya sedikit. Oke. Itu betul banget. Jadi Kak Kaila sedang mulai melihat pola lama yang mungkin sudah tidak ada lagi untuk membantu Kak Kaila. Dan itu langkah besar dalam perubahan. Baik, sekarang saya mau tanya satu hal yang sangat penting. Kalau keyakinan ini terus Kak Kaila pakai, 5 tahun ke depan, hidup Kak Kaila akan terlihat seperti apa yang dibayangkan Kak Kaila? Aku bakal terus merasa capek mungkin kak, selalu takut, mungkin nggak pernah punya hubungan yang tulus dan aman. Terus aku bakal pura-pura kuat terus kak. Oke. Dan kalau Kak Kaila berhasil nih melepas keyakinan ini sedikit demi sedikit, gimana? Kayaknya aku lebih bisa bernafas ya kak, lebih lega. Jadi aku bisa menjadi diri sendiri dan orang juga tetap bertahan. Berarti dan orang yang masih bisa bertahan sama aku berarti emang orang itu benar-benar mau sama aku. Itu terdengar seperti hidup yang lebih otentik dan damai ya Kak Kaila. Iya kak, itu yang aku mau sebenarnya. Oke, bagus. Jadi sekarang kita punya gambaran ya. Jadi keyakinan Kak Kaila yang dulu, yang dimana melindungi Kak Kaila, tapi sekarang justru membatasi Kak Kaila. Kita akan belajar menggantinya dengan keyakinan yang membuat Kak Kaila tetap aman, tapi lebih sehat dan pastinya realistis. Gimana? Siap belajar? Iya kak, aku siap belajar. Oke. Dan saya akan menemani Kak Kaila di dalam proses ini. Kita lakukan pelan-pelan, oke? Iya kak. Oke. Baik. Mari kita tantang ya. Kalau Kak Kaila tidak selalu menyenangkan, apakah itu berarti Kak Kaila layak untuk ditinggalkan? Logikanya sih enggak kak. Oke. Apa semua hubungan akan runtuh hanya karena Kak Kaila tidak selalu memenuhi ekspektasi orang lain? Enggak sih harusnya kak, enggak semuanya. Oke. Berapa banyak orang di dunia yang disukai semua orang? Enggak ada, mustahil sih kak, kayak orang disukai banyak orang. Nah itu. Apakah Kak Kaila punya kendali penuh atas perasaan orang lain? Enggak juga, aku cuma bisa ngontrol diri aku sendiri kak. Oke. Jadi pikiran yang lebih realistis apa nih? Bahwa aku nggak bisa ngontrol pandangan orang terhadap aku dan aku nggak harus ngebuat menyenangkan bagi semua orang. Oke, bagus nih. Dan
ketika Kak Kaila memaksa diri menyenangkan semua orang, apa yang terjadi pada diri Kak Kaila? Aku mungkin akan kehilangan diriku sendiri ya kak. Baik, tadi Kak Kaila bilang bahwa ketika Kak Kaila memaksa diri untuk menyenangkan semua orang, Kak Kaila akan kehilangan diri Kak Kaila sendiri. Jadi apa artinya bagi Kak Kaila? Gimana kehilangan diri itu? Apa sih artinya bagi Kak Kaila? Aku jadi nggak tahu mana pendapatku sendiri, mana yang hanya aku ucapkan supaya diterima. Terus aku bisa bilang iya, padahal aku pengen bilang enggak. Baik, jadi Kak Kaila kehilangan batasan pribadi, gitu? Iya, kayak aku nggak punya ruang untuk diriku sendiri kak sebelumnya. Oke. Kalau seseorang terus mengorbankan dirinya demi diterima, apakah itu bentuk keakraban atau bentuk survival? Lebih ke survival mungkin kak, bukan suatu keakraban. Oke. Jadi Kak Kaila bertahan bukan benar-benar hadir dalam hubungan itu. Iya kak, benar. Oke. Sekarang mari kita ulang sedikit. Kak Kaila yakin hubungan yang sehat bisa bertahan tanpa kejujuran diri? Enggak sih kak, hubungan yang tulus itu harus jujur sebenarnya. Oke. Jadi saat Kak Kaila berpikir nih, aku harus menyenangkan agar diterima. Sebenarnya Kak Kaila membangun hubungan atau sedang menghindari penolakan? Menghindari penolakan. Dan ironisnya, saat Kak Kaila berusaha menghindari penolakan itu, Kak Kaila malah menolak diri Kak Kaila sendiri. Iya kak, aku menyadari itu sekarang. Oke, baik. Apakah itu bentuk kasih sayang pada diri Kak Kaila sendiri? Kayaknya bukan, justru aku jadi keras sama diri sendiri kak. Oke, jadi keyakinan aku harus selalu menyenangkan orang bukan hanya melelahkan, tapi juga tidak berbelas kasih pada diri kamu. Iya kak. Saya bisa lihat ini menyentuh bagian sensitif dari diri Kak Kaila. Bagaimana rasanya menyadari itu? Sedih, karena selama ini tuh aku pikir aku melakukan hal yang benar, tapi ternyata aku kayaknya malah nyakitin diri aku sendiri kak. Baik. Perasaan sedih ini menunjukkan Kak Kaila sedang mulai peduli pada diri Kak Kaila. Itu pertanda proses yang sehat, bukan kelemahan. Iya kak, terima kasih. Barusan kalimat itu tuh bisa bantu bikin aku lebih lega. Sama-sama Kak Kaila. Kak Kaila layak diberlakukan selembut itu, termasuk oleh diri Kak Kaila sendiri. Sekarang kita tantang keyakinan ini lebih jauh ya. Iya kak. Oke, misalnya nih Kak Kaila di situasi berikut. Contohnya, Kak Kaila tidak berusaha keras menyenangkan orang, tapi Kak Kaila tetap diri Kak Kaila. Apa yang mungkin terjadi? Kalau kemungkinan terbaiknya mungkin orang bakal tetap suka sama aku yang apa adanya. Kayak gitu sih kak. Baik. Lalu kemungkinan realistisnya? Mungkin memang beberapa ada yang suka, tapi pastinya ada beberapa juga yang tetap nggak suka gitu. Oke. Lalu untuk kemungkinan terburuknya? Ada yang nggak suka terus ngejalin aku kak. Oke. Kalau itu terjadi, apakah itu bukti bahwa Kak Kaila tidak layak untuk dicintai? Harusnya enggak. Berarti mereka bukan orang yang pas dong kak dalam hidup aku. Jadi ditinggalkan orang yang tidak cocok itu bukan kegagalan kan? Bukan. Bagus. Sekarang saya mau tanya lebih dalam nih. Jika seseorang menyukai Kak Kaila hanya saat Kak Kaila menyenangkan buat mereka, apakah itu cinta atau ketergantungan pada kenyamanan? Itu bukan cinta, itu lebih kayak mereka suka dengan kenyamanan yang aku kasih. Dan Kak Kaila ingin hubungannya didasarkan pada kenyamanan atau pada keaslian atau penerimaan? Keaslian dan penerimaan kak. Jadi apakah selalu menyenangkan orang itu membawa Kak Kaila ke hubungan seperti itu?
enggak, malah menjatuhkan sih Kak. Jadi apa nih resiko lebih besarnya? Tidak menyenangkan orang sesekali atau kehilangan diri kamu sendiri? Kehilangan diri sendiri itu jauh lebih menakutkan sekarang menurut aku. Oke. Dan Kak Kaila layak untuk tetap menjadi diri Kak Kaila ya, meski tidak selalu sempurna. Iya Kak, aku mulai ngerasa itu tuh benar. Baik. Jika kita memberi nama keyakinan yang lebih sehat di tahap ini, apa nih kalimatnya? Mungkin aku nggak perlu selalu menyenangkan semua orang. Aku boleh jadi diri sendiri dan orang yang tepat akan tetap tinggal. Itu kalimat yang sangat kuat ya Kak Kaila, dan jauh lebih penuh empati pada diri Kak Kaila sendiri tentunya. Bagaimana rasanya setelah mengatakan hal itu? Lega sih Kak, rasanya tuh kayak aku bisa menjadi diri aku sendiri. Iya sih ya, menjadi diri sendiri tuh memang semenyenangkan itu ya. Kamu berhak untuk menjadi diri kamu sendiri pastinya. Terima kasih Kak, ini terasa seperti pintu kecil yang terbuka buat aku. Oke, baik. Kita akan buka pintu itu lebih lebar nanti bersama-sama. Oke, baik Kak Kaila. Mari kita formulasikan keyakinan Kak Kaila yang baru ya. Kita buat pelan-pelan. Jadi Kak Kaila nanti bisa mengucapkan setelah saya berbicara. Yang pertama, aku tidak perlu menyenangkan semua orang untuk layak dicintai. Aku tidak perlu menyenangkan semua orang untuk layak dicintai. Oke. Yang kedua, hubungan sehat tidak mengharuskan aku untuk selalu sempurna. Hubungan sehat tidak mengharuskan aku selalu sempurna. Yang ketiga, orang yang tepat dan tetap tinggal bahkan ketika aku tidak selalu ceria. Orang yang tepat akan tinggal. Apa yang kamu rasakan saat mengucapkannya? Enggak Kak, tapi aku akhirnya boleh jadi diri sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, Kak Kaila memang boleh banget jadi diri Kak Kaila sendiri. Kak Kaila bukan mesin kebahagiaan orang lain. Sekarang, buat satu self-statement versi Kak Kaila sendiri. Apa ya Kak? Mungkin ini, aku cukup apa adanya. Aku tidak harus takut kehilangan semua orang. Oke. Kalimat itu sangat kuat ya Kak Kaila. Dari skala 1 sampai 10, berapa besar kamu percaya pada kalimat itu sekarang? 6 dari 10 Kak kayaknya. Oke. 6 itu angka yang baik ya untuk awal proses, bukan 0, bukan 2. Itu artinya ada pijakan. Jadi kita bisa bangun dari sana. Iya Kak, baru pertama kali aku ngucapin dengan sadar soalnya. Oke. Dan Kak Kaila mengizinkan diri Kak Kaila merasakannya. Itu sangat penting. Sekarang, mari kita perkuat keyakinan baru Kak Kaila lewat refleksi. Oke, Kak Kaila, ketika Kak Kaila membayangkan diri Kak Kaila hidup dengan keyakinan baru ini setiap hari, apa yang berubah? Aku mungkin nggak akan overthinking lagi Kak. Setiap hari habis kumpul sama orang-orang, terus aku bisa menikmati momen, bukan memikirkannya berjam-jam setelahnya. Oke, jadi Kak Kaila bisa hadir, bukan cemas akan penilaian. Iya Kak, aku bisa benar-benar ada di sana. Oke. Kalau Kak Kaila hadir secara penuh, apa yang terjadi pada hubungan Kak Kaila? Mereka akan kenal aku sebenarnya, dan aku bisa dapat hubungan yang lebih tulus. Oke. Hubungan yang tulus ya, itu terdengar sangat berharga buat Kak Kaila ya. Iya, itu sebenarnya yang aku mau dari dulu Kak, tapi malah aku batasin sama diri sendiri selama ini. Sekarang bayangin versi diri Kak Kaila yang hidup dengan keyakinan baru ini. Versi Kak Kaila yang percaya dirinya cukup. Bagaimana tubuhnya berdiri?
Lebih tegak, Hmm. nggak nunduk, nggak nyari persetujuan. Oke. Lalu bagaimana dia berbicara? Lembut tapi yakin, nggak takut salah lagi. Oke. Apa yang dia lakukan ketika seseorang tidak setuju dengannya? Dia akan tetap tenang. Dia bisa bilang, it's okay, kita beda, nggak usah panik. Itu versi diri Kak Kayla yang mana nih? Yang lemah atau justru yang lebih kuat? Yang kuat kak, itu bisa bikin aku lebih damai. Oke. Sekarang coba buat satu afirmasi lagi ya. Afirmasi yang dapat memeluk diri Kak Kayla, bukan untuk mengkritik Kak Kayla. Aku boleh jadi manusia, aku boleh salah, dan aku tetap pantas untuk dicintai. Bagus sekali Kak Kayla. Kak Kayla baru saja memeluk Kak Kayla baru saja memeluk inner Kak Kayla dengan kalimat itu. Gimana rasanya? Hangat kak rasanya, kayak aku bilang ke diriku yang kecil yang dulu, yang selalu takut salah, aku mau dia bisa merasa aman sekarang. Oke. Itu komitmen besar pada penyembuhan diri Kak Kayla. Kak Kayla sedang membangun fondasi baru untuk harga diri dan relasi sosial Kak Kayla. Dan Kak Kayla tidak sendiri dalam prosesnya. Iya kak, terima kasih banyak. Rasanya tuh di sini aku banyak belajar, ngasih ruang untuk diri aku juga. Oke, sama-sama Kak Kayla. Kak Kayla layak untuk punya ruang kok. Dan Kak Kayla punya hak untuk bernafas tanpa harus jadi matahari untuk semua orang. Oke baik, sekarang untuk menguatkan, coba rangkum keyakinan baru Kak Kayla ini dengan satu kalimat inti. Kalimat yang ingin Kak Kayla bawa pulang dari sesi ini. Aku tidak harus disukai semua orang untuk layak dicintai. Aku cukup, dan orang yang tepat akan tetap tinggal. Oke, bagus. Itu kalimat yang sangat indah. Dan Kak Kayla yang menciptakannya sendiri. Hari ini Kak Kayla tidak hanya belajar berpikir baru, tetapi Kak Kayla mulai merasakan dan meresapi nilainya. Itu proses transformasi. Iya kak. Oke Kak Kayla, supaya keyakinan baru Kak Kayla ini semakin kuat, kita latihan ya, seperti homework mungkin atau eksperimen. Iya kak, boleh. Oke. Mungkin untuk yang tugas pertama nih, itu namanya talk log. Jadi setiap kali muncul pikiran takut ditolak, itu Kak Kayla bisa nulis situasinya itu kayak gimana, terus pikiran otomatis Kak Kayla itu kayak gimana, lalu emosi Kak Kayla itu gimana, lalu pikiran rasional Kak Kayla itu gimana, lalu pikiran rasional alternatif Kak Kayla itu gimana, dan yang terakhir itu tindakan Kak Kayla itu bagaimana. Jadi ini nanti targetnya 5 situasi dalam 1 minggu. Bisa dipahami? Iya kak, bisa. Oke, baik. Lalu untuk tugas yang kedua, yaitu namanya daily self-statement. Jadi ini itu cukup 2 kali sehari Kak Kayla cuma bisa ucapin. Yang pertama, aku layak tanpa harus sempurna. Yang kedua, aku tidak bisa mengontrol pikiran orang, tapi aku bisa mengontrol tindakanku. Yang terakhir, aku berharga meski tidak selalu menyenangkan. Jadi dari ketiga kalimat ini, nanti Kak Kayla bisa mengucapkan 2 kali sehari aja. Gimana? Iya kak. Oke. Lalu ada mungkin ini alternatif lain selain tugas 2 tadi, yaitu behavioral experiment. Jadi Kak Kayla bisa nih minggu ini coba satu hal, seperti berikan batasan sehat pada seseorang atau jujur pada teman tentang perasaan Kak Kayla. Jadi Kak Kayla nanti catat nih di buku Kak Kayla apa yang Kak Kayla lakukan, apa yang Kak Kayla takutkan, apa hasil sebenarnya, dan apa yang Kak Kayla pelajari. Wah, itu cukup menantang ya kak kayaknya, tapi aku pengen coba deh.
Aku capek soalnya pura-pura kuat terus. Iya, karena Kak Kayla tidak harus pura-pura di dunia ini, dan Kak Kayla tidak sendirian di perjalanan ini. Makasih Kak, aku merasa lebih berani sekarang. Oke, sama-sama Kak Kayla. Kayla emang sangat berani kok. Oke, sekarang kita masuk ke langkah terakhir ya, yaitu menerapkan keyakinan baru Kak Kayla dalam kehidupan sehari-hari. Karena perubahan paling terasa itu bukan cuma di ruang konsen ini, tapi ketika Kak Kayla menjalani hidup Kak Kayla sehari-hari. Oke Kak, aku siap berusaha. Oke, bagus. Kita mulai dari latihan pikiran dulu ya. Iya Kak. Oke, seperti yang saya bilang tadi, yang tugas pertama yaitu namanya talk log ya. Setiap kali muncul pikiran itu, kayak misalnya pikiran Kak Kayla muncul nih Kak, kalau aku nggak bikin mereka senang, aku akan ditinggalkan. Nah, itu coba tulis seperti ini. Seperti situasinya itu kayak gimana, pikiran otomatisnya itu kayak gimana, emosinya gimana, rasional alternatifnya gimana, dan tindakannya gimana. Dan seperti yang saya bilang tadi, targetnya hanya 5 situasi itu dalam 1 minggu. Jadi tuh aku kayak melatih otakku buat sadar ya Kak. Iya, betul. Kak Kayla jadi pengamat buat pikiran Kak Kayla sendiri, bukan untuk budaknya. Oke, jadi yang kedua tadi kan daily self statement ya. Terus ini Kak Kayla tadi bisa ucapin afirmasi itu 2 kali sehari, sama seperti yang saya bicarakan tadi. Rasanya kayak aku diizinkan berhenti berjuang sendirian buat terlihat baik-baik aja. Iya, Kak Kayla diizinkan istirahat dari topeng itu kok. Iya Kak. Oke, saya minta tolong deh, minggu ini coba 1 hal kecil. Katakan tidak dengan lembut pada 1 orang atau jujur ke 1 teman soal perasaanmu. Terus kamu bisa nyatet seperti yang tadi behavioral eksperimen tadi. Jujur, aku deg-degan sih Kak, tapi aku juga penasaran pengen coba. Gak apa-apa, itu wajar kok. Tapi ingat ya, ini bukan ujian, ini cuma latihan untuk keberanian. Iya Kak, dan aku capek pura-pura bisa segalanya. Kak Kayla itu gak harus pura-pura lagi kok. Perasaan Kak Kayla itu valid, kelemahan Kak Kayla bukan dosa, dan orang yang tepat gak akan kabur hanya karena Kak Kayla manusia. Iya Kak. Oke Kak Kayla, waktu sesi konseling kita udah habis ya. Saya sangat senang sekali bisa melihat Kak Kayla merasa lebih tenang dan terhubung dengan diri Kak Kayla sendiri. Saya percaya Kak Kayla akan terus berkembang dan tumbuh dalam proses ini. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya ingin memberikan kamu kesempatan mungkin untuk menambahkan sesuatu atau mau minta klarifikasi tentang apapun yang kita bahas hari ini. Saya rasa sudah cukup sih Kak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih lagi atas waktu dan dukungan dari Kakak. Saya merasa sangat terbantu di sini. Oke, saya senang bisa membantu Kak Kayla. Ingatlah bahwa Kak Kayla tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kak Kayla memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan Kak Kayla. Saya percaya Kak Kayla akan terus membuat kemajuan dan menemukan kebahagiaan dalam hidup Kak Kayla. Iya Kak, terima kasih. Saya akan berusaha. Oke, saya akan menutup sesi hari ini ya Kak Kayla. Sampai jumpa di minggu depan. Tetaplah jujur pada diri Kak Kayla sendiri dan teruslah untuk bergerak maju. Iya Kak, terima kasih banyak. Saya izin pamit. Oke, hati-hati Kak Kayla ya. Iya Kak.